Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darmawati, NIM 202410878. Mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Di sini saya akan mempresentasikan judul makalah saya adalah Masuknya Islam ke Andalusia Spanyol. Selanjutnya kita masuk ke latar belakang. Dari banyaknya buku sejarah yang kita baca dan informasi-informasi yang kita telah dapatkan, para ahli sejarah telah mencatat banyak hal tentang perkembangan peradaban Islam, khususnya pertengahan abad ke-8 Masehi hingga permulaan abad ke-13 Masehi. Sejarah peradaban Islam telah dicatat dalam sejarah bahwa pada masa tersebut Islam pernah mengalami masa kejayaan. Pada zaman Al-Walid Ibnu Malik, salah satu khalifah dari Bani Umayyah yang berpusat Damaskus, umat Islam mulai menaklukkan semenanjung Iberia. Sejak awal abad 5 Masehi, tahun 406 Masehi, wilayah tersebut dikuasai oleh bangsa Pandas, maka dinamakan Pandalusia. Namun sejak tahun 711 Masehi, semenanjung Iberia dan wilayah selatan Prancis jatuh ke dalam kekuasaan Islam dan perintah oleh pembesar-pembesar Arab dan Barbar. Sejak itulah wilayah dikenal dengan Andalusia. Selanjutnya masuk kita ke rumusan masalah. Bagaimana asal-usul masuknya Islam ke Andalusia? Bagaimana perkembangan peradaban Islam di Andalusia? Dan apa saja faktor-faktor penyebab keruntuhan kekuasaan Islam di Andalusia? Selanjutnya pembahasan asal-usul masuknya Islam di Andalusia atau Spanyol. Islam pertama kali masuk ke Spanyol pada tahun 711 Masehi melalui jalur Afrika Utara. Spanyol sebelum kedatangan Islam dikenal dengan nama Iberia atau Asparia. Kemudian disebut Andalusia ketika negeri subur itu dikuasai bangsa Pandal. Dari perkataan Pandal inilah orang Arab menyebutnya Andalusia. Sebelum menaklukkan Spanyol, umat Islam telah menguasai Afrika Utara dan menjadikannya sebagai salah satu provinsi dinasti Bani Umayyah. Penguasaan sepenuhnya atas Afrika Utara itu terjadi di zaman Khalifah Abdul Malik pada tahun 685 sampai 705 Masehi. Dalam proses penaklukan Spanyol terdapat 3 pahlawan Islam yang dapat dikatakan paling berjasa memimpin satuan-satuan pasukan ke sana. Mereka adalah Tariq ibnu Malik, Tariq ibnu Ziyad, dan Musa ibnu Nusair. Musa ibnu Nusair pada tahun 711 Masehi mengirim pasukan ke Spanyol sebanyak 7.000 orang di bawah pimpinan Tariq ibnu Ziyad. Salah satu peninggalan sejarah yang sampai saat ini masih dikenal oleh banyak orang adalah keberadaan Gibraltar atau Jabal Tariq, sebuah bukit tempat pertama kali Tariq menyiapkan pasukannya. Umat Islam itu mudah menaklukkan Spanyol disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal disebabkan oleh pemimpin dan pasukan Islam adalah orang-orang yang memiliki semangat dan rasa percaya diri yang tinggi. Selanjutnya, perkembangan peradaban Islam di Andalusia atau Spanyol. Perkembangan pembangunan. Kemajuan Bani Umayyah di Andalusia diraih pada masa Abdullah al-Rahman ad-Dakhil. Kemajuan Cordoba ditandai dengan pembangunan yang megah, di antaranya 1. Al-Qasr al-Kabir, kota satelit yang di dalamnya terdapat gedung-gedung istana megah. 2. Ada Rushafat, istana yang dikelilingi oleh taman yang di sebelah barat Laut Cordoba. Dan masih ada bangunan-bangunan lainnya. B. Perkembangan ekonomi pada abad ke-9 sampai ke-10. C. Perkembangan intelektual. Berikut di bawah ini uraian mengenai perkembangan intelektual di masing-masing bidang. Ada astronomi, matematika, filsafat, kedokteran, sastra, dan sejarah. Sebab-sebab kehancuran Islam di Andalusia. Kemunduran dan kehancuran disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain 1. Konflik Islam dengan Kristen. Keadaan ini berawal dari kurang maksimalnya para penguasa Muslim di Andalusia dalam melakukan proses Islamisasi. Akhirnya pada abad ke-11 umat Islam Andalusia mengalami kemunduran.
sedangkan umat Kristen memperoleh kemajuan pesat dalam bidang iptek dan strategi perang. 2. Tidak adanya ideologi pemersatu. Kelompok-kelompok etnis non-Arab, terutama etnis Salvia dan Barbar, sering menggerogoti dan merusak perdamaian. Bahkan banyak di antara mereka yang berusaha menghidupkan kembali fanatisme kesukuan guna mengalahkan Bani Umayyah. 3. Kesulitan ekonomi. Dan 4. Tidak jelasnya sistem peralihan kekuasaan Bani Umayyah runtuh dan Muluk Al-Tawaif muncul. Maka Granada yang awalnya menjadi pusat kekuasaan Islam terakhir di Spanyol akhirnya jatuh ke tangan Ferdinand dan Isabel. 5. Keterpencilan. Spanyol Islam bagaikan negara terpencil dari dunia Islam yang lain. Selanjutnya yang terakhir, kesimpulan. Andalusia, sebuah negeri yang meninggalkan jejak begitu besar di sepanjang sejarah umat Islam pada awal perkembangan Islam di dunia Eropa, mulai dari tahapan awal proses masuknya Islam di mana wilayah Spanyol diduduki oleh khalifah-khalifah dalam setiap dinasti-dinasti yang didirikan dalam setiap periodenya, di mana pada akhirnya Islam pernah berjaya di Spanyol dan berkuasa selama 7,5 abad. Namun, di balik usaha keras umat Islam mempertahankan kejayaan pada masa sekian abad itu, umat Islam menghadapi kesulitan yang amat berat, sehingga pada akhirnya Islam menyerahkan kekuasaannya, dan semenjak itu berakhirlah kekuasaan Islam di Spanyol. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.